Turkmenistan, negara eksentrik di Asia Tengah. Sampai tahun 1990, Turkmenistan masih tergabung dalam konstitusi Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Turkmenistan terletak di Asia Tengah dan berbatasan darat dengan Iran di selatan, Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, Kazakhstan di barat laut, serta Laut Kaspia di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan gurun pasir Karakum. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia. Saat ini negara Turkmenistan menerapkan sistem politik partai tunggal. Sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991, Turkmenistan dipimpin oleh Saparmurat Niyazov. Bahkan dia menamakan dirinya sebagai Turkmenbasi yang artinya pemimpin bangsa Turkmen. Pada tahun 2006, dia meninggal dunia dan digantikan oleh Gurbanguly Berdimuhamedov yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan Negara Turkmenistan pada Februari tahun 2007. Negara Turkmenistan terkenal dengan aturan-aturan yang eksentrik. Salah satunya hanya kendaraan berwarna putih dan silver yang diizinkan untuk digunakan. Saluran Karakum adalah salah satu saluran irigasi terpanjang di dunia. Gurun Karakum menutupi hampir 80% dari wilayah negara Turkmenistan. Gurun Karakum juga membentuk salah satu padang pasir terbesar di dunia. Turkmenistan terkenal dengan produk karpetnya yang indah, ditenun dari benang wol, kapas, dan sutra. Ada peribahasa Turkmenistan yang terkenal berbunyi, air adalah kehidupan orang Turkmenistan, kuda adalah sayapnya, dan karpet adalah jiwanya. Turkmenistan mempunyai 3 situs sejarah yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan sejarah dunia, yaitu Merv atau Kota Oasis di Jalur Sutra, Kourgens, dan Benteng Partian di Nisa. Listrik dan gas di Turkmenistan adalah gratis. Bahkan mobil mendapat jatah bahan bakar gratis sebanyak 120 liter setiap bulan. Mantan Presiden Turkmenistan yaitu Saparmurat Niyazov dijuluki sebagai Turkmenbasi yang artinya bapak bangsa Turkmen. Dia diabadikan dalam sebuah patung yang terbuat dari emas dan bisa berputar untuk selalu menghadap ke arah matahari. Di Turkmenistan terdapat lubang kawah besar menganga yang mengeluarkan gas alam dan selalu menyala. Lubang ini dijuluki sebagai pintu neraka.
Kawah ini lebarnya 60 meter dan dalamnya 20 meter. Berada di dekatnya seperti sedang menatap neraka. Turkmenistan dinobatkan sebagai pemilik tiang bendera tertinggi dan juga bendera terbesar. Tinggi tiang benderanya mencapai 133 meter. Sedang ukuran benderanya yaitu 52,5 kali 35 meter. Satu negara, dua presiden. Megalomania itulah Turkmenistan. Turkmenistan adalah negara yang unik. Baru mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 27 Oktober 1991 setelah lepas dari Uni Soviet. Tapi mereka sudah memiliki dua presiden yang karakternya nyaris serupa, sama-sama megalomania. Presiden pertama mereka bernama Saparmurat Atayeviç Niyazov. Ia pertama kali mengambil kekuasaan sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Turkmenistan sejak 1985. Baru-baru ini sejak masa transisi Turkmenistan atau dari Republik Soviet menuju negara sepenuhnya berkedaulatan. Niyazov baru benar-benar menjadi presiden hingga kelak 15 tahun lamanya. Pria kelahiran 19 Februari 1940 tersebut adalah seorang megalomania dengan serangkaian tindak tanduk yang kerap melampaui batas normal. Selayaknya megalomania kebanyakan, Niyazov juga memerintah dengan tangan besi. Yang terburuk dari Niyazov adalah sikap megalomanianya mewujud dalam berbagai bentuk. Contoh lain, ia memiliki sebutan untuk dirinya sendiri yaitu Serdar Saparmurat Turkmenbasi atau Turkmenbasi yang agung. Nama tersebut berarti pemimpin bangsa Turkmen. Niyazov juga menamakan sekolah, bandara, pelabuhan, kota, hingga meteor dengan namanya. Untuk mengekalkan segala hasrat narsisistiknya, foto-foto dan beberapa patung Niyazov juga turut dipasang di seluruh negeri. Salah satunya adalah patung emas raksasa di Asgabat setinggi 4,5 meter yang dapat berputar menghadap matahari. Sementara patung lain berbentuk seorang ibu tengah menggendong bayi sambil menunggangi banteng mengamuk. Itu patung Niyazov dan ibunya. Mendaku dari sebagai pemimpin agung dan memiliki patung emas rupanya belum cukup bagi Niyazov. Maka dari itu ia pun menempuh keabsurdan lain, menetapkan hari libur yang dinamakan Hari Melon. Setiap Hari Melon ini tiba, Turkmenistan akan mengadakan pesta besar-besaran, melibatkan seluruh rakyat dari hulu hingga hilir. Apa yang dimaksud Hari Melon tersebut? Tidak ada, selain karena Niyazov adalah penggemar buah melon. Maka ia pun kemudian menciptakan hari libur untuk buah kesayangannya itu. Niyazov juga mengganti nama-nama bulan dan hari dengan alasan yang sama sekali tidak memiliki urgensi apapun. Misalnya bulan Januari atau Yanwar dalam bahasa Turkmen. Misalnya ia ganti menjadi Turkmenbasi yang mana merupakan gelar Niyazov. Sementara bulan April ia tukar dengan nama Gurban Sultan. Nama ini ditakik dari nama mendiang ibunya, Gurban Sultan Ece. Nama ibunya tersebut pun juga dijadikan Yakob sebagai pengganti sebuah roti. Jika Adolf Hitler membuat Mein Kampf atau Mao Zedong memiliki kitab merah, maka sebagai diktator anyaran, Niyazov juga tak mau kalah. Ia pun turut menciptakan sebuah buku panduan untuk rakyat Turkmenistan, judulnya Ruh Nama. Untuk mempermudah penghafalannya,
Ruh nama dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan untuk lulus tes mengemudi dan syarat wawancara kerja pun buku ini wajib disertakan. Terlalu banyak hal yang pernah menjadi contoh kegilaan Niriyazov. Ia melarang konser dengan menggunakan lip sync karena dianggap dapat berefek negatif pada perkembangan musik Turkmenistan. Ia juga pernah melarang para pembaca berita wanita di televisi untuk mengenakan make up karena Niyazov percaya wanita Turkmenistan secara natural sudah terlahir cantik. Menjelang masa jabatannya usai, November 2006, Niyazov mengatakan kepada publik bahwa ia menderita penyakit jantung, tapi ia tampak baik-baik saja, bahkan sempat pula meresmikan sebuah taman ria. Namun pada tanggal 21 Desember 2006, Niyazov meninggal dunia. Kepergian Niyazov mestinya memunculkan harapan baru yang lebih baik bagi rakyat Turkmenistan. Sayangnya harapan hanyalah harapan, sebab sosok pengganti Niyazov memiliki kegilaan yang sama, tak jauh berbeda dengan dirinya. Inilah presiden kedua Turkmenistan, yaitu Gurbanguly Berdimuhamedov, Presiden 1000 talenta. Di Indonesia pernah ada seorang presiden kerap diolok-olok karena dianggap terlalu mementingkan pencitraan. Namun semenyabalkan apapun sang presiden tersebut, semua yang dilakukannya tidak seujung kuku pun di hadapan Gurbanguly Berdimuhamedov. Pada tahun 2013, pemerintah Turkmenistan pernah mengadakan lomba pacuan kuda tingkat nasional. Sebagai penggemar sejati olahraga tersebut, Berdimuhamedov pun turut serta. Ia membuktikan kepiawaiannya menunggangi kuda dengan terus memimpin jalannya lomba. Hingga tiba-tiba kuda yang ditungganginya tersebut terjatuh. Berdimuhamedov pun terpelanting ke depan dengan keras. Banyak penonton yang merakam kejadian tersebut. Berdimuhamedov tampaknya tidak menyukainya. Maka dari itu ia pun memerintahkan seluruh aparat untuk memeriksa telepon seluler setiap orang yang bepergian keluar Turkmenistan untuk memastikan rekaman tersebut tidak bocor ke publik. Tentu saja cara itu tidak berguna. Videonya terjatuhnya Berdimuhamedov tersebut sudah terlanjur tersebar ke internet. Namun demikian, Berdimuhamedov sesungguhnya memang presiden yang multitalenta. Selain piawai menunggangi dan mengikuti balapan kuda, ia juga seorang musisi, penyanyi, sekaligus komposer yang berbakat. Dalam sebuah video yang ditayangkan Chronicles of Turkmenistan misalnya, tampak Berdimuhamedov bersama cucunya, namanya Krimguli, tengah menyanyikan sebuah lagu yang dibuat oleh si cucu. Mengenakan kemeja dan topi berwarna merah menyala, serta celana biru donker. Berdimuhamedov yang tampak begitu swag mulanya memainkan gitar ketika intro lagu dimulai. Setelah memasuki verse, ia beralih ke synthesizer untuk memunculkan beat-beat amboy yang membuat siapa saja ingin berdendang. Namun klimaks sesungguhnya adalah Berdimuhamedov rupanya juga nge-rap di lagu tersebut. Ia menggunakan bahasa lokal, sementara cucunya berbahasa Inggris. Here's a bulb of flower and tree. Here's a music of mountain and sea. Beautiful sight of river and sky. All other beauties in Turkmenistan. Ketika mengucapkan kata Turkmenistan, Berdimuhamedov pun turut mengacungkan tangannya ke udara, membuat penampilan rapper kawakan sekelas Notorious B.I.G. tampak seperti seorang amatir belaka. Musik memang sudah menjadi bagian dari hidup Berdimuhamedov sejak usianya masih muda. Ada beragam alat musik yang ia kuasai,
dan kerap ia tontonkan ketika ia menjadi presiden. Pada tahun 2016, ia juga tampil bersama kedua cucunya dalam sebuah video klip menyanyikan lagu karyanya sendiri yang berjudul Kalbim Dasen. Dalam video tersebut, Berdy Muhamedov mengenakan kemeja Hawaii sambil memainkan piano, sementara salah seorang cucunya menjadi disc joki. Bahkan ketika penetrasi musik EDM belum seheboh sekarang, Berdy Muhamedov sudah lebih dulu tampil sebagai DJ dalam sebuah acara stasiun televisi nasional pada tahun 2014 yang lalu. Bukan tak mungkin sang cucu belajar menjadi DJ dari kakeknya sendiri. Ia juga turut menghibur ratusan pekerja pabrik energi pada tahun 2017 melalui penampilan solonya. Namun musik hanyalah salah satu dari segudang talenta Berdy Muhamedov. Sebagai seorang pemimpin, ia tentunya juga harus memiliki kemampuan handal selayaknya prajurit perang. Maka ketika melakukan inspeksi militer pada bulan Agustus 2017, Berdy Muhamedov pun menunjukkan itu semua kepada dunia dengan memakai seragam militer lengkap dengan kacamata hitam. Di hadapan para tentara Turkmenistan, Berdy Muhamedov memamerkan keahliannya dalam membidik menggunakan senapan mesin, senapan laras panjang, menembak akurat dengan pistol tangan, hingga atraksi lempar pisau. Semua dilakukan Berdy Muhamedov dengan sempurna dan tepat sasaran. Para tentara tersebut dibuatnya takjub. Penampilan Berdy Muhamedov mengingatkan orang kepada Arnold Schwarzenegger dalam film Komando. Sementara keahliannya bak kombatan ulung membuat Rambo yang ke sorry itu seperti lelucon. Tak berlebihan rasanya jika menganggap Berdy Muhamedov sebagai presiden multitalenta. Untuk itulah, sebagaimana presiden terdahulu, ia pun juga dibuatkan sebuah patung emas di Ashgabat. Meski itu adalah permintaan Berdy Muhamedov pribadi. Salah satu efek yang ditimbulkan dari aneka sikap Berdy Muhamedov adalah rakyat Turkmenistan memiliki beberapa lelucon terkait dirinya. Salah satunya seperti ini. Ajudan bertanya kepada presiden, "Ada yang dapat saya bantu, Bapak Presiden?" Presiden Gurbanguly Berdy Muhamedov menjawab, "Tidak, saya hanya menunggu telepon masuk." Ajudan bertanya lagi, Mungkin Anda harus meletakkan gagang telepon tersebut terlebih dahulu." Presiden Gurbanguly Berdy Muhamedov menjawab, "Tidak akan. Terakhir kali telepon berdering, saya benar-benar lengah. Kali ini saya akan siap." Dapat dibayangkan bagaimana bahagianya menjadi rakyat Turkmenistan karena memiliki presiden multitalenta seperti beliau. Keterbukaan dan represi Berdy Muhamedov. Kendati kedua presiden ini memiliki perangai nyaris sama, Niyazov dan Berdy Muhamedov memiliki perbedaan konkret di berbagai kebijakan. Beberapa hal yang pernah dibuat Niyazov bahkan juga dirombak oleh presiden kedua. Berdy Muhamedov lahir pada tanggal 29 Juni 1957 di desa Baparab yang terletak di Ashgabat dalam dokumen berjudul Berdy Muhamedov and Turkmenistan Ruling Family yang dirilis Kedutaan Amerika dan sempat dilansir Guardian pada tanggal 2 Desember 2010 silam. Berdy Muhamedov disebut merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 8 bersaudara. Ayahnya, Mealikguli Berdy Muhamedov, merupakan mantan perwira senior Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1979,
Berdi Muhamedov lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Institut Kedokteran Negara Turkmen dan kemudian menyelesaikan PhD-nya dalam ilmu kedokteran di Moskow dan mulai bekerja sebagai dokter gigi pada tahun 1980. Tahun 1995, ia diangkat menjadi Kepala Pusat Kedokteran Gigi di Departemen Kesehatan Turkmenistan dan didapuk sebagai Profesor dan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dari Institut Kedokteran Negara Bagian Turkmen. Berdi Muhamedov pun juga pernah menjadi dokter gigi pribadi Niyazov selama bertahun-tahun. Ketika Niyazov meninggal dan Berdi Muhamedov menggantikannya pada tanggal 14 Februari 2007, Berdi Muhamedov sendiri tidak memerintah dengan tangan besi sebagaimana Niyazov. Kebijakannya yang pertama ketika ia terpilih menjadi Presiden Turkmenistan adalah dengan memasukkan kembali pelajaran bahasa asing dalam kurikulum sekolah, menambah jam sekolah, dan di ranah pemerintahan, Berdi Muhamedov juga membersihkan orang-orang Niyazov dan mengganti dengan nama-nama baru. Kini tercatat hanya tinggal 2 anggota kabinet Niyazov yang masih dipertahankan, yakni Menteri Luar Negeri Rashid Meredov dan Wakil Perdana Menteri kedua Takberdi Tagiev yang juga bertanggung jawab untuk sektor minyak dan gas. Pada bulan Maret tahun 2007, Berdi Muhamedov juga memensiunkan sekitar 100.000 pekerja lanjut usia, menambah uang pensiun hingga 1 juta manat. Manat adalah mata uang Turkmenistan. Segala hal ini tentunya tidak pernah terjadi dalam pemerintahan Niyazov. Di sektor ekonomi, Berdi Muhamedov juga melakukan reformasi dengan memanfaatkan penjualan gas alam ke negara lain, terutama ke Rusia. Ia juga membangun banyak resort dan fasilitas lain di Turkmenistan untuk menggenjot sektor pariwisata. Berbagai bentuk keterbukaan memang menjadi goal politik Berdi Muhamedov sejak ia terpilih sebagai presiden. Kendati demikian, berbagai sikap represif masih kerap dilakukan pemerintah Turkmenistan hingga mereka dianggap sebagai negara kedua paling terisolir setelah Korea Utara. Turkmenistan masih menjalankan sistem satu partai, Partai Demokratik Turkmenistan yang merupakan suksesor dari Partai Komunis. Itulah satu-satunya partai di negara ini. Sementara terkait kontrol ketat media, Berdi Muhamedov juga masih bermasalah. Menyebut tidak ada media yang independen di Turkmenistan. Seluruh media cetak dan elektronik berada di bawah kontrol ketat. Penyensoran pun adalah hal legal yang kerap dilakukan. Media-media internasional pun banyak yang diblokir.